Kita tahu bahwa sekarang ini tren dari media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu cara orang supaya dia disukai oleh banyak orang. Kalau tidak masuk dalam kelompok tersebut gitu ya, maka biasanya dia tidak akan suka pada kelompok tersebut gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau aku bukan kelompok mereka, aku bukan bagian dari mereka, maka biasanya kan tidak akan suka. Mari kita kembali melihat diri kita masing-masing sebagai gereja. Diri kita sendiri ini adalah sebagai gereja gitu ya. Kalau kita ini gereja yang bertumbuh atau gereja yang tidak bertumbuh. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Kak Ella dan juga Kak Kevin. Selamat pagi Kak Juan. Pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari ketika kami boleh ada sampai dengan saat ini, semuanya hanya karena kemurahan dari Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami memohon kiranya Tuhan melembutkan hati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dimampukan untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik pula di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak ragam usaha yang dilakukan oleh manusia supaya dirinya disukai. Setuju atau tidak ini Kak Ella? Ya, sangat setuju ya. Orang berlomba-lomba melakukan berbagai macam cara supaya dirinya disukai. Salah satunya nih ya, ada orang yang mati-matian menjaga penampilan fisiknya. Ya kan?
ada orang yang mungkin sebagian berusaha untuk menjadi populer dengan cara karirnya itu ya, atau mungkin melalui apa yang dikerjakannya. Kita tahu bahwa sekarang ini tren dari media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu cara orang supaya dia disukai oleh banyak orang gitu ya. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian bermurah hati gitu ya, bermurah hati, berbagi dengan banyak orang supaya apa? Supaya dia disukai oleh banyak orang. Dan bahkan mungkin ada orang yang senangnya itu melucu. Jadi kalau ketemu dia selalu pokoknya tertawa gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu senang kepada dia. Kalau ada dia ketawa terus loh gitu ya. Kalau ada dia kayaknya bahagia, kayaknya masalahku tuh lupa semua gitu ya. Jadi kalau kita mau katakan ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia supaya dirinya disukai oleh banyak orang lain di sekitarnya. Tapi sampai di sini kita perlu menyadari gitu ya. Ternyata seringkali usaha-usaha ini kemudian berujung pada kekecewaan. Gimana tuh kalau sudah nggak lucu lagi ya kan? Orang mau suka lagi sama dia gitu ya. Kan enggak gitu ya. Lalu kemudian gimana nih kalau mungkin penampilannya tidak lagi seperti dahulu gitu kan? Apakah orang akan kembali suka kepada dia? Jadi sebenarnya semua usaha, semua upaya yang dilakukan oleh manusia supaya dirinya itu disukai oleh orang lain itu berakhir pada ujung yang mengecewakan gitu ya. Ya karena apa? Karena relasi yang terjalin itu adalah relasi yang dangkal, relasi yang tidak permanen. Nah, kita mau belajar dari jemaat mula-mula gitu ya. Cerita yang berbeda itu justru terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Di sini kita belajar dari mereka, bukan hanya satu atau dua jemaat saja yang disukai itu ya, tetapi seluruh kelompok mereka. Nah, padahal biasanya orang itu kalau tidak masuk dalam kelompok tersebut gitu ya, maka biasanya dia tidak akan suka pada kelompok tersebut gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau aku bukan kelompok mereka, aku bukan bagian dari mereka, maka biasanya kan tidak akan suka. Tetapi lihat cerita dari jemaat mula-mula itu ya, mereka disukai. Mereka disukai. Jadi bukan hanya satu atau dua orang, tetapi banyak orang yang kemudian menyukai kelompok atau dalam arti ini adalah jemaat mula-mula tersebut. Nah, rahasianya apa gitu ya? Apa sih rahasianya kok sampai jemaat mula-mula ini kemudian disukai oleh banyak orang, lalu kemudian jumlah mereka bertambah dengan sedemikian rupa gitu ya? Ternyata rahasianya adalah yang pertama, hidup mereka sudah mengalami pertobatan. Itu yang pertama gitu ya. Dan pertobatan itu bukan karena usaha mereka, tetapi pertobatan itu adalah karena karunia dari Roh Kudus gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, adanya kesatuan, adanya kesehatian di antara jemaat mula-mula. Kesehatian itulah yang kemudian membuat mereka itu mau untuk saling berbagi satu dengan yang lain, dan itulah yang mereka pelihara. Jadi bukan hanya kesatuan hati mereka, tetapi kemudian kebiasaan mereka untuk berbagi satu dengan yang lain itu juga terus dipelihara. Dan tidak hanya itu juga, ternyata mereka juga selalu ingat dan selalu mengucap syukur untuk apa gitu ya? Untuk pengorbanan Kristus yang sudah menebus dosa mereka. Dan tidak hanya itu gitu ya, mereka itu hatinya tulus. Jadi saya membayangkan ketika mereka berbagi itu ya, mereka tidak punya agenda terselubung gitu ya. Mereka tidak punya kepentingan, kalau aku memberi supaya aku tuh nanti bisa disukai gitu ya, supaya aku nanti mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Jadi murni itu loh, murni ketika mereka menerima orang lain gitu ya, ketika mereka berbagi itu semuanya itu adalah murni karena kasih mereka kepada Kristus. Nah, hari ini mari kita kembali melihat diri kita masing-masing sebagai gereja.
Diri kita sendiri ini adalah sebagai gereja gitu ya. Kalau kita ini gereja, kita ini gereja yang bertumbuh atau gereja yang tidak bertumbuh. Ya, kalau kita gereja yang bertumbuh, puji Tuhan dong gitu kan. Tapi kalau kita ini gereja yang tidak bertumbuh, wah, mari kita segera bercermin gitu ya. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula gitu ya. Benar bahwa kita tidak bisa meniru sepenuhnya kehidupan orang percaya di masa lalu, karena kita hidup di masa kini. Kan kita tidak mungkin juga gitu ya. Tetapi kita dapat meneladani kehidupan mereka. Kita dapat meneladani kebiasaan mereka, hidup di dalam kasih, hidup di dalam berbagi, hidup dalam kesehatian, hidup di dalam ketulusan. Itu yang dapat kita lakukan ya. Dan semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki pengenalan dan juga relasi yang baik dengan Kristus. Jadi kunci dari semua yang terjadi pertumbuhan jemaat mula-mula itu karena pengenalan dan relasi mereka dengan Kristus. Jadi kalau hari ini nih gitu ya, kita mau jadi pribadi yang bertumbuh, maka kita harus kembali melihat sejauh mana sih aku mengenal dia, sejauh mana sih aku memelihara relasiku dengan dia. Ini rahasia ya. Kenapa jemaat mula-mula bertumbuh? Kak Ella pengen bertumbuh, Kak Kevin ingin bertumbuh ya, Kak Juan mau bertumbuh ya. Maka yuk mari kita pelihara relasi kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan melalui kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh di dalam kasih. Mereka bertumbuh di dalam segala yang baik. Oleh karena mereka memiliki pengenalan yang baik akan Kristus. Mereka memelihara relasi mereka dengan Kristus. Sehingga mereka boleh terus bertumbuh. Pada hari ini ya Tuhan, kami melihat diri kami kembali. Kami bersyukur Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengevaluasi diri kami. Kalau hari ini kami menjadi pribadi yang belum bertumbuh atau mungkin tidak bertumbuh, maka kami mau untuk kami boleh mengawali segala sesuatunya. Kami mau untuk memulai relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.